A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Shadaqallahul azim. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di kesempatan hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yaitu di bulan Sya'ban, yang artinya tidak lama lagi kita akan kedatangan bulan suci Ramadan, bulan di mana banyak dinanti oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, dan di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban ini, serta sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan semua doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa marilah kita senantiasa sanjungkan salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamnya, yaitu adilul Islam. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di bulan Sya'ban ini mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa-apa kesalahan yang kita lakukan, kesalahan yang kita kerjakan setiap hari, setiap saat. Kita mengharapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiap-tiap anak Adam atau yang bernama manusia pasti pernah berbuat salah dan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, tetapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita selaku umat manusia biasa, para nabi dan para rasul, para sahabat, orang-orang soleh terdahulu pun pernah melakukan perbuatan salah dan dosa. Tetapi kenapa para nabi dan para rasul, para sahabat, orang-orang soleh terdahulu tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ketika dia berdosa kepada Allah, dia melakukan kesalahan di hadapan Allah, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menjadikan tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun sama. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, dosa sebesar apapun, dosa apa saja, ketika kita mau bertobat kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Tidak ada yang namanya dosa besar.
ketika kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita senantiasa dawamkan, kita senantiasa istiqomahkan untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tobat kepada Allah Subhanahu wa taala langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah engkau kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti para nabi dan para rasul, para sahabat, orang-orang soleh terdahulu. Kenapa dimuliakan oleh Allah? Karena dia senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia pernah melakukan perbuatan salah dan dosa. Coba kita ambil contoh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah seorang nabi dan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan di dalam surga bersama istri tercintanya yaitu Siti Hawa, Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menikmati keindahan surga, menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di dalam surga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, memberikan cobaan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa untuk tidak makan yang namanya buah kuldi atau buah larangan. Disitulah iblis mulai bekerja untuk menggoda manusia pertama yaitu Nabi Adam. Ketika Nabi Adam alaihissalam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan buah kuldi, dan setan terus menerus menggoda Nabi Adam. Dan Nabi Adam pun terjerumus karena godaan daripada setan. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Adam pun dikeluarkan dari surga menuju ke muka bumi ini. Disitulah Nabi Adam alaihissalam merasa bersalah, merasa berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari menangis menyesali atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Padahal Nabi Adam alaihissalam berdosa hanya satu kali, melanggar perintah Allah, yaitu memakan buah kuldi. Tetapi Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah, menyesal yang begitu dalam. Dan kalimat tobat Nabi Adam alaihissalam pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbi, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Seorang nabi dan rasul ketika melakukan perbuatan kesalahan, maka nabi dan rasul pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat diterangkan tobatnya Nabi Adam alaihissalam selama 300 tahun lamanya baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim, dan Maha Pengampun. Dan akhirnya Nabi Adam alaihissalam pun dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Adam tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat kembali Nabi Yunus alaihissalam. Ketika melakukan satu kesalahan, hanya karena umatnya tidak mau diajak untuk menyembah kepada Allah, Nabi Yunus alaihissalam merasa putus asa.
merasa kegagalan di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keputusasaan itu, Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kampung halamannya, pergi meninggalkan umatnya karena tidak mau diajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya hidayah itu datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai umat manusia hanya mengajar, hanya berdakwah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Yunus alaihissalam melakukan satu kesalahan, merasa putus asa dan dia meninggalkan umatnya. Dia tinggalkan umatnya melalui lautan yang begitu luas, melalui bahtera. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus pun ditenggelamkan di dalam lautan yang begitu luas. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus satu ekor yang bernama ikan nun untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Dan Nabi Yunus alaihissalam pun di dalam perut ikan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal atas perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh dirinya. Setiap hari dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perut ikan. Dan tobatnya Nabi Yunus alaihissalam pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Ya Allah, ya Rabbi, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku termasuk golongan orang-orang yang zalim. Seorang nabi dan rasul mengaku dirinya zalim, mengaku dirinya salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama 40 hari 40 malam di dalam perut ikan, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat daripada Nabi Yunus alaihissalam, dan Nabi Yunus alaihissalam pun tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan terima tobatnya. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ketika kita bertobat hari ini, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini juga. Tidak perlu menunggu 40 hari 40 malam. Tidak perlu menunggu selama 300 tahun lamanya seperti Nabi Adam alaihissalam, tetapi umat Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan oleh Allah. Tobat hari ini, tobat detik ini, maka Allah langsung menerima tobat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumat rahimahullah, mumpung kita belum menghadap Allah Subhanahu wa taala, setiap hari, setiap waktu kita senantiasa memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW yang memberikan kalimat yang begitu sederhana, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Ada, serta Maha Hidup dan Maha Kuasa, dan kepadanya kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat saja, barang siapa yang sombong, yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya pun akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat sejarah Raja Fir'aun laknatullah. Ketika dinasehati oleh Nabi Musa alaihissalam, dan dengan sombongnya Raja Fir'aun mengatakan,
anna rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian semua. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menghinakan Raja Fir'aun laknatullah. Kita lihat teman, sahabat dekat daripada Nabi Musa alaihissalam Qarun. Ketika didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi orang kaya, dan Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan daripada doa Nabi Musa alaihissalam. Qarun ketika memiliki harta yang begitu banyak, harta yang begitu berlimpah, dengan sombongnya dia katakan, rezekiku, hartaku tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya dengan doa Nabi Musa alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala pun hinakan, ditenggelamkan di dalam dasar bumi beserta harta-hartanya. Makanya sampai hari ini ketika ada harta yang ada di dalam bumi disebut sebagai harta karun atau harta korun. Kita sudah melihat beberapa contoh. Kita tinggal pilih mana yang kita kehendaki. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atau sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lana fil Qur'anil karim, innahu huwal ghafurur